Mana ketua kelas? Ketua kelas. Coba pimpin doanya. Kita memulai pelajaran setelah kita berlaku kepada pikiran masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, saya tanya sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke lah, ada yang absen nggak hari ini? Datang semua ya? Oke, datang semua. Nah, saya mau tolong dirapikan dulu posisi ini ya, bangkunya. Coba dirapikan, kalau ada sampah diambil. Oke ya. Sudah selesai? Nah, untuk semuanya, silakan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan menyanyikan lagu seperti biasa, adab terhadap guru. Nah, silakan dibuka kalau masih lupa. Udah? Oke, dalam hitungan 3 ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Mari kita belajar adab terhadap guru. Saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin saat akan bertanya. Jangan banyak bicara saat guru bicara. Simak dengan seksama saat ajarkan ilmu. Tidak berpaling muka saat di hadapannya. Muliakan guru akan berkahkan ilmu. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem pencernaan seperti yang ada di buku paketmu ya. Nah, boleh dilihat masing-masing ke depan ya. Boleh silakan perhatikan alat peraga di depan. Nah, ini merupakan penampang dari sistem pencernaan manusia. Nah, ketika kau melihat ini, pernah nggak terlintas di benakmu kira-kira seperti apa cara kerja sistem pencernaan? Pernah nggak? Ini kan istilahnya kan bagian dari tubuh kita ya, kita punya ini istilahnya yang di depan ini. Tetapi apakah kamu pernah berpikir kira-kira gimana cara mekanisme atau proses yang terjadi dalam pencernaan? Pernah? Pasti pernah. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Tahu kan ini ada tenaga ya, ada tenaga kemari, ada istilahnya energi kemari. Kira-kira dari mana kamu mendapatkan energi itu? Dari makan. Nah, apakah ketika kau makan, apakah bisa langsung berubah jadi energi? Enggak dulu. Yang pasti kan skemanya seperti ini ya. Makan. Oke, ini ada alat peraga ya, berupa penampang dari sistem pencernaan manusia. Nah, tadi pertanyaannya kan ketika kau makan, apakah ini makanan ya? Ini makanan apakah langsung jadi energi? Tidak. Berarti kan nggak berubah dulu ya, tetapi dia harus
Prosesnya berproses terlebih dahulu, baru dia berubah menjadi energi. Oke lah, nah makanya ketika kau mempelajari ini, apa yang bakal kau dapat? Yang pertama, kau bakal bisa menunjukkan lah, kayak yang ini ya tadi. Kau bisa menunjukkan yang mana mulut, yang mana istilahnya lambung, yang mana dia hati, yang mana pankreas, yang mana apa namanya itu usus halus, usus besar, rektum, yang mana bisa kau tunjukkan. Nah selain itu, selain kau bisa menunjukkan yang mana yang saya sebutkan tadi, kau bisa menyebutkan secara berurut. Dari mana sih masuk makan duluan kan, habis makanan ke mulut, habis kemana lagi, kemana sampai dia berakhir dari sini, anus. Nah selanjutnya lagi, apa lagi yang kau dapatkan ketika kau mempelajari materi ini? Coba apa? Kau bisa mengetahui proses. Oke ya, proses bagaimana makanan itu bisa dicerna di sini. Apa yang terjadi di sini bisa kau ketahui. Selanjutnya apa lagi kira-kira kalau kau mempelajari ini? Kau bisa tahu membedakan pencernaan. Nah, pencernaan itu ada dua ya. Nanti kita bahas sama-sama. Ada apa itu pencernaan A, apa itu pencernaan B. Nanti bisa ketahuan semua di sini kan. Kita kan taunya kan makan pokoknya diolah di dalam kan kita nggak tahu mana tuh apa kejadian yang di dalam ini kan. Pokoknya makan kau bertenaga kau habis itu maaf kata buang air besar udah selesai. Tapi ketika kau mempelajari ini semuanya terjawab. Oke ya. Nah, di depan ini ada video bagaimana perjalanan makanan di dalam perut manusia. Nah, silakan perhatikan ya. Barusan kalian lihat ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira bagaimana mekanisme yang terjadi ketika makan masuk mulut manusia? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih poin loh. Bagaimana mekanisme yang terjadi walaupun ini ya, tapi terdapat poin ya. Bagaimana kira-kira mekanisme yang terjadi ketika tadi makanan ya masuk ke mulut manusia, lalu terjadi dalam segala macam. Kayak mana prosesnya? Coba ya, mulut masuk ke sini seperti yang tertera juga tadi pada video ya. Masuk kemari, baru yang saya tanyakan kira-kira bagaimana mekanisme yang terjadi dalam sistem pencernaan. Coba, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih poin 10. Ini sistem diskusi ya. Boleh dijawab, kalau bisa jawab saya kasih poin. Bagaimana mekanisme yang terjadi? Ketika kau melihat tadi penampakan video yang ada di depan, kira-kira seperti apa sih mekanisme yang terjadi pada saat mulut kita menerima makanan, lalu diproses sedemikian rupa ya,
oleh organ-organ pencernaan sampai dia keluar dalam bentuk feses atau tinja. Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Sayang banget. Awalnya apa dulu? Dari sama-sama aja kita jawab ini. Awal dari mulut. Nah, dalam mulut ada apa? Ini nggak ada di sini ya, di gambarnya ya. Dalam mulut ada gigi. Ada gigi. Sama seperti halnya apa ya kira-kira? Ketika kau misalnya kayak menggiling cabai. Kalau cabai yang kau letakkan dalam apa sih itu yang bulat yang besar itu kan nggak akan halus cabai itu kan. Tetapi harus dengan bantuan anakan gilingan dulu kan baru dia halus. Nah, sama halnya seperti gigi yang mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, di dalam ini tadi kan saya bilang aku sebelum itu apa kegunaan kalian belajar sistem pencernaan. Yang pertama, bisa kau bedakan nanti antara atau perbedaan antara pencernaan mekanik dengan pencernaan kimia. Kenapa ini dikatakan pencernaan kimiawi? Karena ada enzim di sini. Nah, enzim itu merupakan zat yang membantu. Ini boleh saya catat ya. Zat yang membantu untuk memecahkan atau menghaluskan makanan agar lebih gampang dicerna oleh organ pencernaan. Enzim itu yang membantu. Nah, di sini dibantu enzim. Makanya dikatakan lambung itu memiliki proses pencernaan kimiawi. Sampai sini paham? Paham ya? Masuk kemari, dia masuk kemari dan dikeluarkan dari sini. Oke lah. Saya kira cukup ya. Nah, sebelum kita memulai tentang apa namanya diskusi, saya mau sama berdiri dulu. Berdiri semuanya. Udah? Semuanya berdiri dulu. Coba ini kata kuncinya ya. Silakan, ini kan jam-jam siang ya, jam-jam lapar di sini, ngantuk di sini, malas kondisi saya tahunya itu. Nah, clue-nya adalah keliling dunia. Udah, keliling dunia. Nah, misalnya pada hari ini saya pergi ke Dubai. Udah. Besoknya saya pergi ke Nigeria. Nah, kira-kira negara ketiga ini negara mana yang bakal saya kunjungi? Ada yang bisa jawab? Karena pertama kan saya ke Dubai dulu. Habis itu kan ke Nigeria kan perjalanan yang kedua. Destinasi ketiga saya negara apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ingat ya? Saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis.
Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Udah, apa ini? Umbai cacing. Saya kasih kau 10 poin. Kalau tahu kau apa kegunaan umbai cacing. Ya benar ya, Doh. Ini walaupun apa ada kasih. Ada kemajuan ya apa ya? Jenita, saya suka kayak gini. Silakan dikerjakan, tapi ini masih per kelompok. Nah, silakan dikerjakan. Untuk soal yang kedua itu diperjelas panahnya ya. Jangan cuma garis-garis aja, buat tanda panahnya gitu. Buat ujungnya kemana gitu loh. Gimana Indra, udah ngerti? Butuh ketutup. 30 detik lagi. Agak dibalik kan sayang. Oke, waktu sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Oke, untuk kelompok karbohidrat atau kelompok 1 ya. Silakan perwakilan kelompoknya menyampaikan isi dari diskusi kalian. Hadap kemari ya, Quinsa. Bagaimana alur proses pencernaan? Coba lihatlah di angka berikut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, dilanjut dengan kerongkongan, terus tulang kerongkongan, terus tulang terus usus 12 jari, selanjutnya usus besar, dan terakhir
dihaluskan secara mekanik di dalam mulut. Kedua, di kerongkongan, gerakan peristaltik berfungsi mendorong makanan ke lambung. Di usus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Lalu di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di usus besar, lalu makanan masuk ke lambung, lalu sari-sari makanan dicerna dan diserap di usus halus. Di usus Proses pencernaan, coba lengkapilah yang ahli berikut. Pertama di mulut. Makanan dikunyah oleh penyaluran makanan yang didorong oleh gerakan peristaltik masuk ke lambung, lalu terjadi pencernaan kimiawi. Penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus, penyerapan air oleh usus besar, dan dikeluarkan oleh halus. 2. Jodorkanlah fungsiku. Penyerapan air didorongkan ke nomor 5. Makanan dicerna secara mekanik didorongkan ke nomor 1. Pengeluaran feses didorongkan ke nomor 6. Pencernaan kimiawi oleh teman-teman sekalian, apakah ada yang bertanya? Tadi kau bilang gerakan mekaniknya adalah pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut dengan bantuan otot, padahal dengan bantuan gigi. Tadi dalam proses kimiawi kau bilang dibantu cerna oleh enzim. Apa nama enzimnya mencerna? Di mana nih? Di proses kimiawi. Di mana maksudnya? Di mana? Di mulut, di apa? Di mana? Di lambung. Silakan jawab Pak Kunsa. Untuk kelompok 6 silakan beri aplaus dulu. Oke, untuk masalah presentasi sudah bagus ya, tetapi hanya tinggal paniknya, gugupnya aja saya lihat. Silakan diperbaiki. Nah, yang selanjutnya untuk masalah sistem pencernaan udah jelas ya, dari mulut dulu, habis itu mulut fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanik. Habis itu apa lagi? Masuk ke kerongkongan dengan gerakan peristaltik, masuk ke lambung, lalu di situ memakai enzim 3, ada asam klorida, pepsin, dan renin. Masuk ke usus halus, menyerap sari-sari makanan, lalu masuk ke usus besar, diserap air di situ. Lama-lama menjadi feses atau tinja yang dikeluarkan dari anus. Nah, ada kesulitan nggak yang tadi mengerjakan itu? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Nggak ada kesulitan. Nah, silakan kumpulkan masing-masing perwakilan untuk mengumpulkan LKPD itu cepat sini. Coba yang lainnya mana? Oh ya, jangan lupa buat nama di situ ya. Jangan lupa buat nama di atas gambar penampang sistem pencernaan itu. Pada soal nomor 1. Hadap kemari ya, hadap kemari. Jadi pada sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui apa saja organ-organ pencernaan dan fungsinya. Dan kita juga dapat mengetahui ada apa enzim apa saja yang terdapat pada organ tersebut. Oke, hanya itu. Oke, sesuai dengan yang tujuan pembelajaran di awal tadi ya. Kalau kau belajar ini, kau bisa mengetahui yang namanya organ-organ mana aja yang masuk ke sistem pencernaan. Bisa menyebutkan secara berurut. Nah, silakan berdiri dulu semuanya. Biar selesai kita. Nah, silakan buat yang seperti yang biasa. Silakan buat tangannya ke depan seperti ini. Udah? Apa ditilakkan? Tuh, 2, 3. Sekali lagi. Lemaskan jari-jarinya sampai santai kok di situ, rileks segala macam. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, untuk hari ini sudah sesuai ya.
sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi saya harap apa yang saya ajarkan hari ini ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, untuk yang selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan, apa aja penyakit-penyakit yang bisa menyerang sistem pencernaan. Untuk pertemuan selanjutnya ya, dan apa penyebabnya, bagaimana cara menjaganya. Indra, silakan siapkan. Sudah siap, Kak. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.